ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita mengucapkan syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu dalam kondisi insyaAllah sehat semuanya ya. Dan kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini bisa melanjutkan tema kita dari buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur, yang mana pada pagi hari ini insyaAllah kita akan masuk kepada sebab yang ke-46 ya, sebab yang ke-46 dari 50 sebab terhindar dari siksa kubur ini. Kita masuk hari ini di sebab yang ke-46, dan insyaAllah sebentar lagi kita akan menyelesaikan kitab ini ya. InsyaAllah bulan depan sudah selesai, yang terakhir di bulan Desember. Sekian lama kita beberapa tahun membahasnya, dan insyaAllah tinggal sedikit lagi, sekarang ke 46, 47, 48 ya. Kita coba lihat nanti beberapa sebab yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Bapak Ibu sehat semuanya? Sehatnya zahir dan batin? Iya, lama kita tidak bertemu ya. Karena Bapak Ibu sibuk dakwah sih, jadi saya menyesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu ya. Luar biasa. Baik, kita buka di halaman 115. Di halaman 115 ya, sebab yang ke-46. Sebab terhindar dari siksa kubur adalah tidak berbuka puasa Ramadan sebelum waktunya. Tidak berbuka puasa Ramadan sebelum waktunya. Artinya ketika tidak memiliki udzur, tidak punya alasan yang kuat, tentunya kita tidak boleh membatalkan puasa kan. Karena puasa itu dilakukan dari subuh sampai maghrib ya. Andai kata ada orang yang berbuka puasa tanpa alasan, sengaja dia berpuasa tapi dia berbuka di waktu paginya, siang, atau mungkin sore barangkali ya, tanpa ada udzur, nah ini akan mendapatkan siksa kubur. Ini dosa besar. Tetapi kalau ada udzur tidak masalah. Bahkan jam 5 sore pun boleh dibatalkan. Sebagaimana para wanita, jam 5, setengah 6, sedikit lagi maghrib, harus wajib dibatalkan. Kenapa? Wanita mengalami haid ya. Ibu-ibu kalau haid setengah 6 atau 5 menit lagi, 10 menit lagi menjelang azan berbuka, kira-kira bagaimana responnya? 10 menit lagi menjelang azan maghrib keluar darah haid, padahal dari pagi menahan lapar. Gimana perasaannya? Sedih atau gembira atau bahagia? Alhamdulillah Pak ya, kita nggak pernah mengalami itu. Kita laki-laki ya, tidak pernah mengalami haid. Jadi tidak masalah sebetulnya. Itu semua terjadi dengan izin Allah kan. Dengan izin Allah terjadi. Adanya haid, sakit, yang lain-lain semua terjadi dengan izin Allah. Jangan gedumel, jangan jengkel, jangan marah kepada Allah. Ya, udah dikit lagi ternyata terjadi. Kan terjadi dengan izin Allah. Ketika kita ngedumel, berarti seakan-akan kita menyalahkan Allah. Ini banyak terjadi loh di masyarakat. Dia marah dengan kondisi yang dialami, nggak boleh. Karena itu terjadi dengan izin Allah. Nggak mungkin wanita itu haid tanpa izin Allah. Jadi sudahlah, oh terjadi, alhamdulillah, ini semua terjadi qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah sudah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan pasti sudah tercatat pahalanya. Ikhlaskan saja. Bahkan bagi wanita yang mengalami haid ya, sudah jam 5, setengah 5, bahkan setengah 6, mereka sebetulnya insya Allah mendapatkan pahala ganda. Pahala pada waktu itu, hari itu tercatat ibadah puasanya sampai setengah 6. Nanti ketika dia mengkodok lagi, pahala lagi, dah ganda, dapat 2 pahalanya. Dapat lagi ketiga, apa? Nilai kesabaran.
dapat lagi sabar dia menghadapi musibah itu. Ya, hari itu dapat pahala, dia mengkodok juga dapat pahala, dia juga sabar. Dapat lagi pahala. Jadi tiga lipat pahala yang dia dapatkan. Tetapi karena tidak paham, akhirnya cuman berkeluh kesah saja. Ini nggak boleh ya. Baik. Kita baca di bukunya, sebab terhindar dari siksa kubur adalah tidak berbuka puasa Ramadan sebelum waktunya. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naimun id atani rajulani." Ketika aku sedang tidur, kata Nabi, aku bermimpi melihat ada dua orang yang mendatangiku. Nabi bermimpi itu wahyu. Beda sama mimpi kita. Mimpi kita kebanyakan dari gangguan setan ya. Ya, karena mungkin kita kurang pembentengannya, kurang baca zikir, kurang baca Quran, kurang ibadah, kurang doa dan lain-lain. Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melihat ada dua orang yang mendatangiku, lalu mereka memegang kedua tanganku. Siapa mereka? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Disebutkan di hadis yang lain. Dan kedua malaikat ini membawaku ke sebuah gunung yang menakutkan. Keduanya berkata, naiklah. Aku menjawab, sungguh aku tidak bisa melakukannya. Kedua malaikat itu mengatakan lagi, kami akan memudahkannya untukmu. Naiklah ke atas gunung. Kemudian aku pun naik hingga aku sampai pada puncak gunung. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan yang sangat keras. Aku bertanya, suara apakah ini? Keduanya menjawab, ini adalah lolongan jeritan dari para penghuni neraka. Ya, ini dalam mimpi ya, yang membawanya malaikat. Kalau kita naik gunung, terdengar nggak jeritan ini? Kalau kita naik ke Gunung Merapi, ya Gunung Krakatau atau yang lainnya, sampai di atas puncak, kedengaran nggak tuh jeritan penghuni neraka? Nggak kedengaran, ya. Meskipun apa yang paling tinggi Bu, Bapak? Gunung apa tuh yang paling tinggi? Yang di Himalaya itu? Everest ya. Gunung Everest itu paling tinggi katanya. Coba saja tanya sama pendaki-pendakinya, apakah ketika sampai di puncak terdengar jeritan lolongan penghuni neraka? Ya tidak. Ya, ini kan kondisi yang berbeda ya. Jadi Rasul dibawa oleh dua malaikat ke puncak gunung, dan di sana Rasul mendengar adanya jeritan lolongan dari para penghuni neraka. Kemudian malaikat itu membawa Rasul pergi, dan ternyata aku menjumpai suatu kaum yang tergantung dengan tumit-tumit mereka. Kepalanya di bawah, kakinya di atas, tergantung dengan tumit-tumit. Mereka tergantung dengan tumit-tumit mereka, tulang rahang mereka retak dan mengalirkan darah. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, aku bertanya, siapakah mereka itu? Keduanya menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum dihalalkan waktunya untuk berbuka puasa. Ada nggak orang seperti ini? Berbuka puasa sebelum waktunya? Biasanya orang itu memang dari awal nggak puasa, kan begitu. Itu banyak juga dilakukan oleh kaum muslimin ketika puasa Ramadan. Memang tidak puasa dia pun tidak sahur. Jumlah ini banyak. Atau orang yang tidak sholat juga jumlahnya banyak. Atau mereka sholat tapi nggak puasa Ramadan. Atau puasa Ramadan tapi tidak sholat. Aneh ya. Ada, saya temukan orangnya itu. Sholat tidak, tapi puasa Ramadan full 30 hari. Aneh kan? Padahal sholat itu lebih utama, lebih agung dibandingkan puasa Ramadan. Ada juga yang sholat tapi nggak puasa. Ada yang puasa tapi tidak sholat. Nah intinya mereka tidak berpuasa. Tapi di sini hadisnya mereka berpuasa. Berpuasa cuman berbukanya dengan sengaja. Barangkali di pagi, siang, atau sore. Nah ini biasanya sih orang-orang yang jauh dari agama ya. Atau mungkin maaf, pengalaman kita dahulu nih, dulu ketika masih SMP barangkali ya, ibu bapak nggak tahu kan, kita sahur sih tapi kita makan juga di kamar. Di kamar kita tuh ada rotinya tuh, bapak ibu kan nggak tahu, bapak orang tua kita maksudnya kan nggak tahu, kita makan tuh di kamar, di balik lemari, di balik ya pintu dan seterusnya. Kita siapin airnya ya, karena kebodohan yang luar biasa. Karena itu barangkali kita jauh dari agama dan tidak memahami agama dan tidak punya rasa takut kepada Allah.
Nauzubillah. Maka hendaknya kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita di masa lalu dan di masa sekarang. Ya, hadis ini merupakan ancaman yang sangat keras yang Allah tujukan kepada siapa saja yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan, baik tidak puasa dari awal atau membatalkan puasa tanpa sebab yang benar. Kerasnya hukuman untuk orang yang melanggar larangan ini menunjukkan bahwa meninggalkan puasa Ramadan atau membatalkannya adalah dosa besar. Ya, jadi intinya seperti itu. Rasul diperlihatkan dalam mimpinya contoh bukti nyata adanya siksa kubur. Dalam mimpinya ya, beliau bermimpi, dan beliau bermimpi bukan seperti manusia biasa. Mimpi beliau itu wahyu, dan beliau ditunjukkan sesuatu yang ternyata benar itu terjadi. Dalam mimpinya itulah beliau melihat adanya orang-orang yang berbuka puasa belum waktunya, dan ini pengalaman yang beliau ceritakan kembali kepada para sahabat. Dan kita percaya, kita imani, kita yakini, karena hadisnya sahih dan Rasul tidak pernah berdusta. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul itu berkata dengan hawa nafsunya, tetapi apa yang beliau sampaikan semua dengan tuntunan wahyu. Nah, kapan seseorang itu boleh berbuka puasa? Pertama tadi, kalau kesakit misalnya, atau mungkin wanita mengalami haid, ya, atau mungkin mereka musafir. Ya, mereka sakit boleh jam 12 buka, jam 10 pun boleh buka karena sakit, ada uzur. Atau wanita haid, kapan saja waktunya haid harus wajib untuk berbuka, nggak boleh melanjutkan. Dan memang nggak sah puasanya pada hari itu. Atau yang musafir, ya, seorang musafir barangkali dari Jakarta ke Bandung, ya, sampai di Bandung dia boleh buka, atau perjalanannya dia boleh berbuka, ya, karena memang dia musafir, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Intinya ketika ada uzur, termasuk orang yang berat untuk berpuasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 184. Ya. Al-Baqarah 184. Dan bagi orang-orang yang berat untuk berpuasa, maka mereka boleh berbuka, tapi mereka harus membayar fidyah. Bagi orang yang berat. Siapa ini? Wanita yang hamil, berat, maka boleh berbuka, ada uzur. Nah, nanti mereka tinggal bayar fidyah. Atau wanita yang menyusui, ya, ketika menyusui berat karena lemes dia, ya, karena makanannya, minumannya, ya, menjadi air susu dan kemudian diambil oleh bayinya. Sehingga kalau andai kata berat, ya, kalau nggak berat sih nggak boleh dibatalkan, teruskan. Tapi andai kata berat, maka boleh dibatalkan dan cukup nanti membayar fidyah saja tanpa mengqadha untuk wanita hamil yang berat dan wanita yang menyusui yang berat. Dan ini fatwa dari sahabat Abdullah bin Abbas dan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, kemudian siapa lagi yang berat? Orang tua yang sudah sepuh, tidak kuat untuk berpuasa, mereka boleh tidak berpuasa selama 1 bulan. Ya, orang tua yang sangat sepuh dan lemah sekali, maka boleh tidak berpuasa, tapi wajib untuk membayar fidyah. Nah, fidyah ini artinya memberikan makan kepada satu orang fakir miskin. 1 hari ditinggalkan, 1 hari dia memberikan makan orang miskin. 1 kali saja. 1 hari dia meninggalkan, 1 kali dia memberikan makan kepada orang miskin. Dan diberikan makanan itu untuk orang miskin itu berbuka puasa. Jangan diberikan kepada orang miskin ketika jam 10. Karena orang miskin ini kan puasa juga dia. Kan dia muslim. Berikan makanan untuk dia berbuka. Gitu ya. Atau mungkin barangkali orang miskin ini sakit. Nah, kalau sakit nggak apa-apa dikasih. Dia orang miskin sakit, ya sudah kita kasih fidyah. Ya, dia orang miskin ternyata dia musafir atau mungkin dia tua renta nggak kuat, ya udah kita kasih, berarti dia memang boleh makan pada waktu itu, kita kasih. Ya, tapi kalau orang miskinnya sehat walafiat, maka tidak boleh kita kasih. Dia wajib untuk berpuasa sampai waktu maghrib dan kita berikan makanan berbuka dia. 1 hari tidak berpuasa, 1 kali memberikan makan kepada fakir miskin. Gitu ya, fidyatun ta'amu miskin, kata Allah di surah Al-Baqarah
184. Memberikan makan kepada orang yang miskin, fakir dan miskin. Ya. Jadi seperti itu, bukan diberikan kepada orang kaya dan bukan diberikan berupa uang. Fidyah bukan berupa uang, tapi berupa makanan. Dan itu juga yang diamalkan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik selama 1 bulan itu tidak berpuasa, karena beliau sudah 100 tahun, sudah sepuh, tidak kuat berpuasa, ya. Lalu beliau mengundang 30 orang fakir miskin, dikumpulkan secara bersama-sama 30 orang di akhir-akhir Ramadan. Lalu beliau memberikan makan kepada 30 orang itu. Dia sudah selesai. Dia bayarnya di akhir Ramadan sekaligus semuanya 30 orang. Tapi kalau kita mau ngasihnya per hari juga boleh, 3 hari sekali juga boleh, ya. Yang penting hitungannya tepat. Berapa hari tidak berpuasa. Demikian, ya. Jadi orang-orang tertentu yang boleh untuk tidak berpuasa, ya, termasuk orang yang pekerja berat. Mungkin kita nggak termasuk, ya. Orang-orang yang kerjanya berat sekali, panas terik matahari yang luar biasa. Kalau dia tidak makan dan minum, mungkin terjadi mudarat pada dirinya. Mungkin dia mati, mungkin dia pingsan, mungkin dia tidak sadar diri, dia lemes banget. Ya, intinya Allah tahu kok siapa yang betul-betul ada uzur, siapa yang berpura-pura. Allah tahu, nggak bisa dibohongin, ya. Manusia mungkin bisa dibohongin. Intinya boleh berbuka dan tidak ada ancaman. Nanti tinggal mengqadha'nya di waktu yang lain. Tinggal mengqadha' kalau andai kata memang dia bukan termasuk wanita hamil. Kalau wanita hamil kan fidyah, wanita menyusui cukup fidyah dan tidak mengqadha' lagi, ya. Begitu juga orang tua yang sudah tua renta tadi, atau orang yang sakitnya menahun, sakit terus nggak pernah sembuh-sembuh. Nah, ini cukup membayar fidyah saja dan tidak perlu mengqadha', ya. Tapi bagi orang yang sehat, kebetulan hari itu dia sakit, maka wajib mengqadha'. Begitu juga yang haid, ya, maka wajib dia mengqadha', ya. Begitu juga yang nifas, maka dia wajib untuk mengqadha', ya. Dan begitu juga bagi yang musafir, maka wajib dia untuk mengqadha', membayarnya di waktu-waktu yang lain. Karena memang dia meninggalkan puasa ada sebab syar'i dan dia pun wajib untuk mengqadha'nya. Tetapi kalau meninggalkan puasa dengan sengaja di masa-masa lalu barangkali, nah, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha'. Sengaja, ya, bukan karena haid, bukan karena musafir, bukan karena sakit, tapi sengaja. Maka solusinya cuma satu, bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Sama seperti meninggalkan sholat di masa lalu, ya. Namanya masa lalu kan, kita belum mengaji barangkali di sini, ya, terutama SMP, SMA dan seterusnya. Kenapa saya mulai SMP? Karena mulai itulah dicatat dosa-dosanya. Ya, umumnya kan SD belum biasanya, ya, belum mimpi basah, belum baligh, belum mens, belum haid umumnya. Meskipun ada wanita-wanita kelas 5 SD saja sudah haid, tapi umumnya itu biasanya SMP. Makanya kapan saja sudah mengalami haid atau baligh atau mimpi basah, pada waktu itulah sudah tercatat dosanya. Nah, pada waktu itu mulailah ada orang yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban, mungkin sholat atau puasa Ramadan. Nah, sekarang mereka sudah bertaubat, sekarang mereka sudah ngaji, sekarang mereka sudah berhijrah, sekarang mereka sudah berubah, tapi tidak ada kewajiban, tidak disyariatkan, tidak ada dalil untuk mengqadha' sholat-sholat di masa lalu yang ditinggalkan atau puasa di masa lalu yang ditinggalkan dengan sengaja. Meskipun ada pendapat ulama yang mengatakan wajib untuk mengqadha'nya, baik itu sholat di masa lalu ataupun puasa di masa lalu. Tetapi ini pendapat, ya, ada beberapa ulama, tapi ini pendapat yang tidak berdasarkan dalil Quran dan hadis atau perkataan dari para sahabat. Ya, demikian. Jadi insya Allah ini sesuatu yang mudah dipahami, ya. Intinya insya Allah kita di sini bukan termasuk orang-orang yang sengaja meninggalkan ibadah Ramadan atau sengaja berbuka sebelum datang waktu berbuka. Kemudian berikutnya yang ke-47. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan, ya. Yang ke-47, sebab terhindar dari siksa kubur adalah seorang ibu yang sebab terhindar dari siksa kubur, seorang ibu yang mau untuk menyusui anaknya.
Ibu itu mau menyusui anaknya. Dia punya ASI, bahkan berlimpah ASInya sangat banyak, air susu ibu, dan dia berikan kepada anaknya. Itu haknya si anak, kewajiban bagi si ibu kalau punya ASI. Kalau nggak punya ASI ya nggak apa-apa, nggak diberikan ya. Mungkin dia dengan susu kaleng ya. Tapi kalau dia punya ASI, maka wajib dia memberikan ASInya kepada anaknya. Ketika dia memberikan ASInya itu, ya, maka dia berpahala. Dia mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah. Tetapi kalau dia tidak mau memberikan ASInya kepada si anak, dan ini tren di zaman sekarang khususnya ini, tren ya, tidak mau memberikan. Kenapa? Takut bentuk payudaranya akan berubah. Mungkin dia buang saja, dia keluarkan, tapi dia tidak mau memberikan kepada anaknya. Dia keluarkan saja, takut nanti bentuknya jadi berubah. Nauzubillah, demi untuk bentuk yang dia inginkan bagus, padahal ketika dia mengeluarkan ASInya kepada anak, insya Allah juga bagus ya. Tapi begitulah, karena dia bakhil, ibu saja bakhil kepada anak, padahal itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan untuk kekuatannya si anak tersebut, untuk kesehatannya anak tersebut ya. Baik, kita baca hadisnya. Kembali Nabi SAW menyebutkan ketika aku sedang tidur. Jadi kembali ini ceritanya panjang ya. Mimpi yang Rasul alami ini panjang sekali. Beliau bermimpi ketika tidur melihat ada dua orang, sama kasusnya seperti sebelumnya ya. Jadi Rasul diperlihatkan satu persatu bentuk siksa kubur. Kemudian intinya adalah Rasul juga mendengarkan suara teriakan, jeritan, lolongan penghuni api neraka ketika beliau sudah sampai di puncak gunung. Kemudian malaikat tadi membawa pergi. Ternyata kata Rasulullah, aku menjumpai wanita-wanita yang payudaranya sedang digigit oleh ular-ular. Payudaranya sedang digigit oleh ular-ular. Maka aku bertanya, kenapa mereka? Dijawab, mereka adalah ibu-ibu ya, para wanita yang menolak untuk menyusui anak-anak mereka. Digigit dengan ular payudaranya itu. Ini salah satu bentuk siksa kubur. Kita tidak bisa merekayasa ya, nggak boleh. Ini masalah gaib. Kita nggak berani ngomong tanpa dalil. Dalilnya harus dalil yang sahih, yang telah disahihkan oleh para ulama hadis ya. Jadi sebetulnya intinya semua perbuatan dosa itu memiliki peluang untuk mendapatkan siksa kubur. Dosa apa saja. Hanya saja yang kita cantumkan di buku ini adalah dosa-dosa tertentu, karena ada langsung disebutkan contoh siksa kuburnya. Di buku ini tidak ada penyebutan dosa berjudi online, nggak ada. Di buku ini pun tidak disebutkan dosa minum khamr akan mengakibatkan siksa kubur, nggak ada. Tapi apakah boleh? Kan nggak boleh juga kan. Dan pasti itu mendapatkan siksa kubur juga, meskipun tidak tersebutkan di buku ini. Jadi sekali lagi, bagi barangkali yang masih baru bergabung ya, bahwa kita sebutkan di sini 50 contoh sebab terhindar dari siksa kubur, karena memang dalilnya kita temukan langsung contoh-contoh siksa kubur. Kalau mereka meninggalkan kewajiban itu, kalau mereka melakukan dosa itu, langsung ada contohnya, ya begitu. Ya di sini contohnya adalah si ibu ini tidak mau untuk memberikan air susunya kepada si anaknya. Ini merupakan perbuatan dosa besar. Tidak mungkin dapat siksa kubur kalau dosa kecil. Pasti ini dosa besar. Dosa besar apapun akan mendapatkan siksa kubur. Dosa kecil insya Allah dengan kita melakukan amal ibadah tergugurkan. Salat itu menggugurkan dosa kecil. Haji umroh menggugurkan dosa kecil. Puasa Ramadan menggugurkan dosa kecil. Ya, dosa besar hanya bisa digugurkan dengan satu, taubat nasuha. Kita duduk seperti ini menggugurkan dosa kecil. Puasa Arafah menggugurkan dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dosa apa? Dosa kecil. Puasa Asyura menggugurkan dosa setahun yang lalu. Dosa apa? Dosa kecil ya. Jadi semua amal ketaatan yang kita lakukan, yang wajib maupun yang sunnah, itu menggugurkan dosa kecil. Kok dosa kecil Pak Ustadz? Iya, dosa kecil kita banyak banget, sangat banyak, yang sengaja maupun tidak sengaja, dari dulu sampai hari ini sampai mati ya. Dosa besar hanya bisa tergugurkan oleh taubat nasuha.
dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, jadi kalau sudah ada ancaman siksa kubur, berarti ini berkaitan dengan dosa besar. Tapi dosa kecil pun kalau dilakukan terus-menerus, naik peringkat menjadi dosa besar. Awalnya sih dosa kecil, tapi karena istiqomah, rutinitas, menjadi kebiasaan, naik peringkat menjadi dosa besar. Atau awalnya cuma dosa kecil, tapi diremehkan, cuma dosa ini aja. Kata para ulama, la tanzur ila sigharil khati'ah, walakin unzur ila man asaita. Jangan engkau melihat kepada kecilnya suatu dosa, tapi lihat dengan siapa engkau berbuat maksiat, siapa yang engkau durhakai. Ya, yang didurhakai itu Allah. Jangan melihat kepada kecil, ini kan kecil. Nah, ketika seseorang meremehkan, merendahkan, cuma dosa kecil, tapi kan dilarang juga, itu haram juga. Ketika dia meremehkan itu, maka kata para ulama, naik peringkat menjadi dosa besar. Nauzubillah. Jadi merutinitaskan dosa kecil, naik peringkat menjadi dosa besar, atau menganggap remeh, atau dia berbahagia, senang sekali ketika melakukan dosa kecil. Pada saat itu naik peringkat menjadi dosa besar. Atau dia sengaja mempertontonkannya, memamerkan dosa kecilnya. Pada saat itu naik menjadi dosa besar. Atau yang terakhir adalah dosa kecil dia diikuti oleh orang lain. Dia yang mengawali, mempelopori suatu dosa kecil, orang lain ikut-ikutan. Gara-gara dialah orang akhirnya mengikuti. Nah, si dia yang yang mengawali ini, dia mendapatkan dosa besar jadinya. Itu ada 5, ya, ada 5 kondisi, ya, kapan dosa kecil menjadi dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Baik, jadi kita lihat di halaman 118. Di halaman 118, ya, Allah telah memerintahkan para ibu-ibu ini untuk menyusui anaknya selama 2 tahun kalau bisa, selama 2 tahun kalau selama ASI-nya masih ada, ya. Kadang-kadang 6 bulan berhenti, 3 bulan berhenti, kadang-kadang setahun berhenti, nggak ada lagi ASI. Tapi kalau masih ada berlimpah, maka maksimal 2 tahun. Jangan lewat dari 2 tahun, ya. Jangan dikasih lagi, meskipun mungkin ada, tapi sudah tidak baik kualitasnya. Nggak bagus untuk si bayi tersebut, nggak bagus kualitasnya. Bahkan tidak boleh juga diberikan kepada suaminya. Iya, kadang-kadang jatahnya si anak diberikan ke suami, nggak boleh. Kesian si anak, ya. Ibu kenapa kasih ke bapak? Bahkan berebutan bapak dan anaknya. Iya, pernah gak sih terjadi? Ini ketawa-ketawa ikhwan kayaknya pengalaman nih. Seuzon ustadznya, ya, afwan. Ya, kita baca di sini surah Al-Baqarah 233. Wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Para ibu-ibu itu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan. Selama 2 tahun itu ibu itu berpahala besar. Ketika ASI-nya ada, ya, selalu dia berikan, maksimalkan kepada si anak untuk kesehatannya, untuk kecerdasannya, ya, agar dia tidak mudah jatuh sakit, tidak mudah terserang penyakit, agar dia menjadi orang yang kuat, sehat, cerdas. ASI itu luar biasa bagus, dan ASI itu kan hasil dari makanan si ibu dan minuman dia berubah menjadi air susu. Maka makanannya harus yang bergizi, dan makanan bergizi ini sebelum melahirkan, sebetulnya ketika sedang hamil pun hendaknya makanannya yang bagus-bagus, yang bergizi. Bahkan sebelum menikah pun, ya, bergizi juga. Jangan sampai bergizi itu cuman pas hamil doang atau pas menyusui, tapi sebelum menikah, wah, makannya amburadul, apa saja sikat. Nanti bisa mempengaruhi proses hamilnya. Makanya ada yang kena tokso, ada penyakit ini, penyakit itu, anak menjadi cacat. Cacat ini, cacat itu. Ya mohon maaf, ya, kalau kita lihat penilaian dari dokter itu biasanya kebanyakan dari
gaya hidupnya si ibu yang tidak baik, pola hidupnya, pola makannya yang tidak bagus sebelum menikah atau pas sedang hamil. Pola makannya nggak bagus, akhirnya berdampak kepada anak. Akhirnya cacat sana, cacat sini misalnya, atau mungkin mati. Ya, kenapa? Pola makannya sembarangan, apa aja dimakan. Itu nggak boleh ya. Hendaknya makanan-makanan yang halal dan tentunya halal dan baik ya. Insya Allah kita sehat. Makanya mohon maaf, terutama ibu-ibu lah ya, atau para wanita, hendaknya mereka menjaga dirinya, karena ini bukan hanya berkaitan untuk diri mereka saja, tapi juga berkaitan dengan anaknya nanti, dengan janinnya itu, dengan bayinya itu berdampak. Dan bukan hanya makanan, sikap mereka selama hamil 9 bulan 10 hari, sikap mereka ini banyak dosa, banyak maksiat, ini durhaka, itu berdampak kepada bayi juga. Akhirnya anak itu bisa jadi nanti setelah dilahirkan dan setelah besar susah untuk dididik, karena akhlaknya si ibu selama sedang hamil ternyata tidak baik. Tapi kalau selama sedang hamil si ibu ini sering baca Quran, dia sering beribadah, sering berzikir, sering beristighfar, sering berdoa, ya, intinya banyak mendekatkan diri kepada Allah, dia jaga lisannya, dia jaga anggota badannya dari perbuatan dosa, dia sering baca Quran, insya Allah nggak jauh-jauh nanti anaknya pun juga demikian, turun itu sifat-sifatnya. Makanya para ulama dan contohnya seorang sahabat ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, takhayyaru linutfikum fa inal irqa dassas, pilihlah untuk benihmu itu wanita-wanita yang solehah. Kenapa? Karena sifat-sifatnya akan menurun kepada anaknya. Ya, apa yang dia makan turun kepada anaknya. Apa yang dia lakukan dari sifat-sifat keburukan turun juga kepada anaknya. Ibu itu lebih dominan menurunkan makanannya dan sifat-sifat, karena dialah yang hamil dan melahirkan. Ya, seperti itu ya. Makanya kalau yang belum menikah nih, hati-hati menjaga makanan ya. Banyak sekali sekarang ini, luar biasa kita baca di sosial media ya, bayi-bayi itu yang cacat ini cacat itu ya, tidak sempurna ya, atau mungkin mereka bahkan meninggal dunia karena si ibunya yang umumnya tidak menjaga pola makan, pola hidup sembarangan, khususnya ketika sedang hamil. Ya, hendaknya makanan yang bergizi dan jaga juga diri jangan sampai banyak melakukan dosa, melakukan pendekatan-pendekatan pada waktu hamil. Kepada Allah dia beribadah dengan ibadah yang lebih banyak. Taib ya. Jadi jika memang sang ibu mendapatkan uzur syar'i sehingga ia tidak bisa menyusui anaknya, maka ia boleh menyerahkan penyusuan kepada wanita yang lain. Boleh. Di zaman dulu seperti itu. Di zaman sekarang kalau nggak punya ASI biasanya ya ambil susu kaleng kan, ya susu sapi, meskipun dia bukan anak sapi. Ya, tapi di zaman dulu itu biasa minta disusukan kepada wanita-wanita yang lain, dan kalau perlu bayar. Allah jelaskan dalam Al-Quran ini, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, kata Allah, wa in aradtum, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Ya, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Coba cari, lebih baik Bapak Ibu cari wanita lain yang bisa menyusukan anak daripada susu kaleng. Lebih baik wanita lain, tapi jangan sembarang wanita, karena air susu itu juga bisa menurunkan sifat-sifat karakter si ibu susuan. Jadi bukan hanya ketika hamil saja, ketika proses menyusui pun tidak boleh orang sembarangan, harus ibunya langsung. Kalau ibunya nggak punya ASI, susukan sama perempuan yang lain yang barangkali mereka juga melahirkan dan ASInya banyak, bisa berbagi. Kayak kalau itu kita bayar, tapi jangan sembarangan. Jangan sampai dia kafir, dia munafik si wanita ini, wanita durhaka, banyak dosa, sembarangan akhlaknya. Ya, karena nanti sifatnya juga menurun dari air susu itu kepada si bayi. Maka jangan kaget nanti kalau ketika mungkin bapak ibunya bagus,
ternyata yang menyusukan orang lain, dan orang lain ini wanita durhaka, jauh dari agama, sifat akhlaknya tercela. Nanti tiba-tiba anaknya berubah. Ketika sudah besar kelihatan sekali akhlaknya berbeda dengan bapak ibunya. Jadi pilih-pilih wanita yang soleha. Di zaman Rasul SAW atau sebelumnya atau sesudahnya itu biasa, ya, menjadi budaya dari bangsa Arab untuk mereka minta disusukan anaknya kepada orang lain, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun tidak disusukan oleh ibunya, tapi disusukan oleh siapa wanitanya? Halimatus Sa'diyah. Ya, demikian. Jadi intinya, insya Allah di sini kita mudah memahami, jangan sampai tidak menyusui. Orang yang mau, wanita yang mau menyusui anaknya, ya, dengan ikhlas, ya, dan dia selalu sabar meskipun tidak nyaman barangkali, ya, selama setahun itu atau 6 bulan atau 2 tahun barangkali, tapi pahala terus mengalir. Niatkan karena Allah, ini berpahala besar selama memang aslinya masih ada. Dan selama menyusui juga jaga makanan, jaga minuman, bukan hanya ketika sedang hamil saja, tapi juga ketika sedang menyusui. Kenapa? Karena air susu itu berasal dari makanan dan minuman si ibu. Maka kalau makanan dan minumannya bagus, nanti ASI-nya pun juga menjadi bagus. Kalau makanannya sembarangan, ya, si ibu ini makan apa saja, ya, akhirnya dia khawatirkan ASI-nya pun jadi jelek kualitasnya, dan akhirnya berdampak kepada anak tersebut, ya. Baik, insyaallah mudah dipahami. Yang kemudian sebab yang ke-48, ya, sebab yang ke-48, sebab terhindar dari siksa kubur adalah khatib yang mengamalkan ilmunya. Khatib yang mengamalkan ilmunya. Khatib di sini artinya penceramah, ya. Penceramah ini berat ini buat saya ini. Ya, penceramah atau orang yang berdakwah. Siapa saja kan bisa berdakwah, ya, terutama para ulama dan para ustadz. Rasulullah SAW ketika dimi'rajkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke atas langit yang ke-7, Isra dan Mi'raj, maka pada waktu itu beliau melihat di alam barzakh ada suatu kaum yang sedang dipotong-potong lidah mereka dengan gunting dari neraka. Ya, ini kejadian di alam kubur, tapi digunting dengan gunting dari neraka. Kita baca hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu shifahum bimaqarid min narin." Aku melihat, kata Nabi, pada malam aku diisrakan, aku melihat pada malam Isra dan Mi'raj beberapa orang yang digunting bibir-bibir mereka, digunting bibirnya itu dengan gunting dari neraka. Maka aku bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Maka dia menjawab, mereka itu adalah para khatib dari umatmu yang menyuruh manusia berbuat baik, sedangkan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri, padahal mereka membaca kitab Allah. Maka apakah mereka tidak berpikir? Ini dai, penceramah, ya, atau ustadz atau ulama, siapa saja yang berdakwah, khatib dari umatmu yang menyampaikan, ya, kalamullah dan hadis dari Nabi SAW. Mereka menyuruh manusia berbuat baik, tapi mereka tidak berbuat. Mereka menyuruh manusia untuk meninggalkan dosa-dosa, tapi mereka melakukan dosa-dosa. Berat Bapak Ibu. Kalau melihat hadis ini kayaknya nggak ada yang mau berdakwah deh. Saya nggak mau kemari, di rumah saja, mendingan aman kan, cari aman. Tapi kan nggak boleh juga. Masa semua orang nggak ada yang dakwah? Kenapa? Karena semua pasti punya plus dan minus. Kita semua bukan nabi. Kalau sebagai nabi sih enak, diampuni semua dosa-dosanya. Nah, kalau tidak ada yang mau berdakwah nanti gimana? Akhirnya kita ini tertatih-tatih lah para ustadz ini, jatuh bangun juga karena kita manusia. Nggak mungkin kita steril dari dosa. Kalau bapak ibu sih dikit dosanya, enak. Kalau saya kan banyak.
Bapak ibu sedikit dosanya, enak. Betul nggak? Hah? Halo? Kok nggak ada jawaban nih? Bapak ibu sih enak, dosanya dikit. Kalau saya kan banyak, ya dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa ya. Jadi begitu ya. Sebetulnya nih fokusnya kepada khotib, kepada penceramah. Tapi bukan berarti antum yang bukan dai, bukan ustadz, wah tenang, aman. Jadi sebab ke-48 bukan buat saya, aman terkendali. Nggak boleh juga. Kenapa? Karena anda juga diwajibkan oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap muslim itu dai. Setiap muslim itu dai. Artinya mereka punya kewajiban juga untuk menyampaikan. Cuma mungkin cara penyampaian mereka tidak seperti ustaz. Kalau ustaz kan mungkin dengan dalil-dalil Qur'annya yang dia hafalnya, dengan hadisnya segala macam ya. Tapi kalau antum kan mungkin yang global-globalnya saja. Yuk kita sholat, dalil sholat apa? Gak tahu. Yuk kita ngaji, dalilnya apa? Gak tahu. Tapi kan bisa ngajak itu. Ketika ngajak berarti dai. Ngajak sholat ke masjid, ngajak ngaji ke masjid, ya. Ya, mengajak orang itu untuk amar ma'ruf, mengerjakan kebaikan, nahi mungkar, mencegah kemungkaran, bisa dilakukan oleh siapa saja. Jangan sampai nanti atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat ke-44. Ya. Di surah Al-Baqarah ayat ke-44. Mengapa engkau menyuruh manusia berbuat kebaikan? Kata Allah, sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri. Dan kamu membaca kitab, kamu mengerti, memahami isi Al-Quran dan hadis. Tidakkah kamu berpikir, kenapa kamu menyuruh manusia mengerjakan kebaikan dan kamu tidak mengerjakan kebaikan itu? Itu yang ada di surah Al-Baqarah ayat ke-44. Betul ayatnya? Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak usah buka Quran sebetulnya, bagi yang sudah hafal. Iya, jadi Allah itu mempertanyakan, kenapa engkau memerintahkan manusia berbuat kebaikan sedangkan kamu tidak melakukan kebaikan itu? Ngomong doang, bisa nyuruh sana, nyuruh sini, jangan begini, jangan begini, hendaknya kamu mengerjakan ini, tapi kamu tidak mengerjakan. Nah, ini berat ini. Ya, ancamannya ini akan mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka, digunting lisannya dengan gunting dari api neraka. Begitu juga Allah sebutkan di surah As-Saff, di bukunya ada ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Ngomong doang, mengatakan sesuatu tapi kamu tidak mengerjakan. Ya, hal tersebut adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan, contoh suami menyuruh istrinya, tapi suami nggak mengerjakan, kata istri kamu aja nggak melakukan. Aku kan suami, jelas surganya. Siapa bilang? Begitu juga istri ngomong sama suami, namanya saling menasehati, saling mengingatkan kan. Namanya suami istri kan punya plus dan minus sama, saling mengingatkan, saling menasehati, saling mendakwahi, saling memperbaiki. Nah, suami menyampaikan, kamu jangan begini, melarang, tapi dia berbuat. Atau menyuruh istrinya, kamu hendaknya begini, tapi dia meninggalkan. Atau sebaliknya istri juga demikian. Nah, ini nggak boleh. Atau orang tua kepada anak, kamu ke masjidnya, ayo sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, bapak di rumah. Oh, bapak udah kebanyakan amal, kamu kan dosanya masih banyak, bapak dosanya dikit. Siapa bilang begitu? Ya, ketika si bapak itu menyuruh si anak, atau si ibunya menyuruh anaknya, nah, pakai jilbab ya, dan ibu masih terbuka. Ya, kamu kan dosanya masih banyak, ibu dosa masih sedikit. Ketika menyuruh apa saja kebaikan-kebaikan, lalu ternyata dia tidak melakukannya, meninggalkan dirinya, atau melarang orang untuk mengerjakan kejahatan dan keburukan dan dosa, tapi dia justru yang mengerjakan. Nauzubillah min dzalik. Ini besar ya, dosanya di sisi Allah, diancam dengan siksa kubur dan siksa neraka. Ya, sebetulnya para ulama di zaman sahabat dan zaman tabi'in, termasuk Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kata beliau, kalau melihat
kepada dalil-dalil ancaman-ancaman ini, sepertinya ini ulama yang bicara ya, sepertinya kita tidak akan mau berdakwah, tidak mau menyampaikan. Kita belajar untuk kita saja pribadi, udah cukup, paling minimal untuk keluarga lah, udah kita nggak akan menyampaikan karena beratnya ancaman-ancaman yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Karena pasti ulama pun atau ustadz pun ketika mereka menyampaikan sesuatu, pasti mereka juga bisa jatuh bangun, kadang-kadang kelupaan, kadang-kadang nggak sengaja. Loh, saya menyuruh orang begini, saya mengerjakan juga, bisa itu. Atau mungkin suatu waktu mereka tergoda oleh hawa nafsu, atau suatu waktu mungkin mereka terbisikkan oleh syaitan untuk melakukan dosa. Ya namanya manusia. Jangan mengharapkan ya, mohon maaf, ustadz itu steril, nggak punya dosa. Oh saya mau juga tuh kalau bisa begitu. Nggak punya dosa dia, oh enak. Ulama nggak punya dosa, nggak bisa juga. Ya jadi bisa saya katakan ya, levelnya siapapun dia, bahkan selevel ulama yang paling tinggi kan. Di zaman kita ini kan gak ada nabi lagi, gak ada rasul ya. Paling utama, paling tinggi siapa? Ulama sudah. Ulama itu pewaris para nabi, dan ulama itu samudra ilmu, samudra iman, samudra amal. Mereka yang paling tinggi di antara semua manusia yang ada. Tapi mereka pun juga bisa kadang-kadang gak sengaja salah miskomunikasi, kan salah itu dosa, tapi kan gak sengaja. Atau mungkin bisa jadi ada unsur kesengajaan, tiba-tiba ria ya, menyampaikan sesuatu hendaknya kita ikhlas, ternyata dia ria. Manusia nggak tahu, Allah tahu. Dia menyembunyikan tuh niatnya ya. Orang melihat, oh dia ikhlas banget nilai, tapi dia lupa, atau mungkin dia ya tergodalah oleh hawa nafsu. Allah tahu, ternyata dia tidak ikhlas, dia ria. Itu levelnya ulama bisa loh. Ria itu adalah sesuatu yang sulit untuk dihilangkan, kecuali kalau Allah yang memberikan bantuan kepada orang tersebut, karena dia berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas, istiqomah di atas keikhlasan. Akhirnya dia bisa menghilangkan riya, sum'ah, ujub, sombong, dan penyakit-penyakit hati yang lain yang ada di hatinya. Amal yang paling berat dalam Islam apa? Ikhlas. Selevel ulama saja merasakan berat banget karena hati. Ikhlas itu ada di hati, masalah niat. Sedangkan hati ini suka gampang berubah. Ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya, jadi seperti itu ya. Ya. Jadi kalau jamaah melihat ada ustadz, barangkali dia melakukan kesalahan, dia nggak sengaja, ya sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Ya, karena dia sudah berusaha maksimal untuk menjadi orang yang baik. Dia sudah mengajak orang amar ma'ruf nahi mungkar. Barangkali tiba-tiba dia terjatuh. Memang idealnya nggak boleh dia terjatuh, tapi namanya manusia gimana? Ya, tapi kalau dia kebanyakan dosanya juga kita nggak terima. Ada kan ustaz, kok ulama, kok banyak banget dosanya? Kita nggak terima itu. Wajar ya. Tapi kalau memang sekali waktu jarang banget tiba-tiba dia tergelincir, dan kemudian dia pun bertaubat, dia minta maaf saya tergelincir, ya sudah, kita maafkan saja. Allah saja memaafkan dan mengampuni dosa-dosanya. Ya begitu. Jadi itu suatu hal yang wajar. Mungkin dia salah ngomong, mungkin salah nulis, nggak sengaja, tergelincir lisan dan tulisan, atau mungkin sengaja. Intinya kalau yang disebut, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yang disebut ulama itu adalah, yang disebut orang yang berilmu itu adalah dia lebih banyak baiknya dibandingkan buruknya. Berarti dia alim, ulama, orang yang berilmu. Lebih banyak benernya dibandingkan salahnya. Mereka lah orang alim. Tapi kalau ada orang yang lebih banyak buruknya ya dibandingkan benernya, maka dia orang yang jahil, orang yang bodoh. Dia bukan ulama, dia bukan ustaz. Ya. Dia orang yang jahil, orang yang bodoh. Tapi kalau dia lebih banyak baiknya dan sedikit, ya namanya ulama, siapapun ulamanya, ulama zaman dahulu sampai sekarang, pasti dia ada pendapat-pendapatnya yang kurang tepat atau mungkin salah,
ya, atau ulama ini mungkin tergelincir, atau mungkin dia nggak tahu informasi yang benar seperti apa, ya sudah, maafkan saja, dia manusia biasa kok. Ya, yang jelas memang dia berusaha mencari kebenaran, tiba-tiba dia salah miskomunikasi, salah persepsi. Oh, ternyata dia begini, ya sudahlah, dimaafkan. Kenapa? Karena dibandingkan kebaikannya, lebih banyak kebaikannya dibandingkan keburukannya. Sekali waktu saja. Dan yang salah ini bisa dihitung dengan jari, barangkali levelnya ulama ya, bisa dihitung dengan jari. Dan yang salah ini pun ternyata dia pun sudah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, dan Allah sudah terima taubatnya. Tapi orang-orang di bawah nih, umat-umat nih masih ngocehin, masih jelek-jelekin di YouTube, di mana dia masih dijelek-jelekan orang itu, padahal dia sudah mengikuti sunnah, akidahnya benar, akhlaknya benar. Cuma tiba-tiba tanpa sengaja, atau mungkin sengaja tergelincir sekali waktu. Tapi hujatan-hujatan netizen ini loh, warganet netizen nggak terima itu, meskipun levelnya di ulama atau ustadz yang masya Allah gitu, banyak kebaikannya, nggak terima, karena mereka tuh mengharapkan antum nggak boleh salah ustadz, antum harus steril, harus steril dari dosa, maunya sih begitu, tapi gimana? Ya, jadi dia bukan nabi dan rasul, pasti ada salah, termasuk saya pun pasti memiliki kesalahan, dan pasti ya mungkin kesalahan yang diketahui oleh saya sendiri, orang lain nggak tahu, atau kesalahan yang diketahui oleh umat. Ya sudahlah, bagaimana lagi ya, kita nggak ingin sengaja untuk berbuat salah, dan kalaupun sengaja ya kita segera bertaubat. Baik, jadi keadaannya diibaratkan seperti sebatang lilin ya. Kita baca di halaman 120. Di halaman 120 Nabi SAW bersabda, "Mathalul ladzi yu'allimun nas al-khair wa yansa nafsahu mathalul fatilah tudhi'u 'alan nasi wa yahriqu nafsaha." Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dia mengajarkan kebaikan, tapi dia melupakan dirinya sendiri. Hanya nyuruh sana nyuruh sini, tapi dia tidak melakukan. Melarang sana melarang sini, tapi dia mengerjakan. Maka kata Rasulullah, seperti lilin yang menerangi orang lain dan membakar dirinya. Seperti lilin menerangi orang lain, tapi dirinya terbakar, lama-lama habis lilin itu. Ini perumpamaan ya. Nauzubillah min dzalik. Maka sama-sama ya jamaah sekalian, kita memperbaiki diri kita, karena kita sebetulnya juga dai juga. Ya, semua kita ini dai, artinya kita diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Orang tua pasti ya dai, karena mereka juga mengajak anaknya berbuat baik, melarang anaknya. Suami juga dai, karena dia juga mendidik istrinya ya. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Si istrinya juga daiyah, karena dia juga mendidik anaknya dan juga mengingatkan suami. Apalagi melebar kepada tetangga, warga, masyarakat, kerabat-kerabat, atau si anak mendakwahi orang tua. Semuanya punya peluang untuk bisa menyampaikan kebenaran atau melarang kesalahan. Iya, sudah masuk ini pertanyaan. Maka mungkin sampai di sini. Insya Allah kita sambung di bulan depan untuk sebab yang ke-49 dan 50 terakhir. Ya, insya Allah ya, karena sudah ada pertanyaan masuk, berarti saya harus memberhentikan. Pertanyaan sudah disampaikan ke meja saya, berarti saya mendapatkan sinyal tidak boleh melanjutkan Ustaz, karena pertanyaan sudah masuk ke meja. Bagaimana cara mengganti hutang puasa Ramadan yang telah bertahun-tahun lalu dan jumlahnya tidak terhitung, tidak ingat lagi? Dan bagaimana yang menghitung pembayaran fidyahnya? Tinggal dilihat ya, hutang Ramadan itu, hutang puasa Ramadan, posisinya apa ini? Kalau posisinya wanita hamil yang berat, menyusui yang berat, atau orang yang sakitnya menahun, atau orang tua yang sudah sepuh. 4 ya, ingat 4 ini.
Wanita hamil yang berat untuk puasa, atau menyusui yang berat untuk puasa, atau sakit yang menahun, dan orang yang sudah sangat tua sekali, lemah untuk puasa, maka mereka cukup membayar fidyah saja. Bayar fidyah. Oh, ternyata pernah di tahun-tahun lalu itu belum bayar fidyah. Itu hutang, harus dibayar. Berikan ngakadan kepada satu orang fakir miskin, dihitung berapa jumlahnya. Dari 4 itu ya, cukup fidyah. Karena itu harus dibayar. Atau tadi sakit di masa lalu belum dibayar, atau mungkin haid di masa lalu belum dibayar, atau musafir dia berbuka di masa lalu belum dibayar, harus dibayar. Coba diperkirakan berapa jumlahnya, ya, bisa diperkirakan berapa. Ingat-ingat, coba ingat-ingat ya, kalau memang alasannya seperti itu. Tapi kalau sengaja meninggalkan ibadah Ramadan, maka tidak ada qada bagi dia. Dia berdosa besar, diancam dengan siksa kubur, siksa neraka. Tapi kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha, maka dia akan diterima taubatnya. Maka mulai sekarang hendaknya kerjakan sholat, kerjakan puasa Ramadan, dan memperbanyak ibadah sholat sunnah dan puasa sunnah. Taubat dan banyakin ibadah sunnahnya. Adapun jumlahnya ya diperkirakan sendiri ya. Saya kan nggak tahu berapa jumlahnya. Ustadz, anak-anak sekolah di sekolah tahfiz dan sekarang mondok. Anak selalu menasihati dia dan menyuruh dia murojaah dan selalu murojaah hafalan Qur'annya. Sedangkan anak juga bukan penghafal Qur'an. Apa anak berdosa? Nyuruh anak murojaah, ibunya tidak murojaah. Apakah ibunya berdosa? Suatu hal yang wajar ya orang tua untuk mengingatkan, karena memang anak ini di pondok tahfiz, kan dia fokus belajar sekolah, sedangkan orang tuanya kan bukan di sekolahan, di rumah. Apalagi ibunya sudah hafizah. Ibu ya, kayak di sini nih, ibu-ibu nih. Di sini ibu-ibu rata-rata hafizah. Betul, Bu? Iya, kita kan tidak melihat mereka ini di balik layar ya, tapi kan kita memprediksi kayaknya hafizah semua deh. Ya, hafizah trikul. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Hafizah tuh trikulnya. Bagaimana Al-Baqarah? Oh, Al-Baqarah lewat. Ali Imran lewat. An-Nisa lewat. Hafalannya lewat sudah. Jadi si ibu ini menyuruh anaknya murojaah. Memang harus begitu, karena si anak ini sekolahnya di sekolah tahfiz. Nah si ibunya gimana? Si ibu juga sama-sama murojaah. Dia menyuruh anaknya murojaah, dia juga murojaah dong. Kenapa? Karena juga dia bisa kan menghafal Quran, membaca Quran, tapi semampunya, bukan sebagaimana murojaahnya si anak. Karena si anak ini memang ditargetkan 30 juz selesai 3 tahun. SMP Pak, Bu, Mahat Tahfiz 3 tahun itu targetnya selesai 30 juz. Iya. Nah kalau ibu-ibu kan di rumah, bukan sekolah, ya juga baca Quran, juga murojaah, tapi semampunya, karena mereka bukan di sekolahan. Ya, jadi jangan sampai di mereka tidak murojaah sama sekali, nggak boleh juga. Ya, meskipun anaknya bukan di sekolah tahfiz Quran, sekolah umum misalnya, tetap saja ini kan kewajiban pribadi-pribadi kaum muslimin murojaah itu. Bukan masalah anak di sana maka saya harus murojaah juga, enggak. Anak meskipun enggak punya anak, tetap si ibu itu harus murojaah, mengulang-ulang hafal Qur'annya, mengulang-ulang supaya tidak mudah lupa. Kewajiban kita bersama, suaminya juga, istrinya juga, gitu ya. Apalagi memang anaknya di sekolah tahfiz ya. Dan kalau di SMP itu setahu saya ya targetnya 30 juz. Ya, meskipun nanti ternyata santrinya itu tidak semua mampu. Ada yang 25, ada yang 23, ada yang bisa 30 juz ya. Tapi target awal itu memang 30 juz. Pada perjalanannya sampai kelas 3 SMP selesai,
Nah, disitulah kelihatan sekali ya. Ada yang sampai 30 juz, ada juga yang tidak. Bolehkah membayar fidyah di lain waktu, bukan bulan Ramadan? Tidak boleh. Berfidyah harus di bulan Ramadan, karena Anda meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Per hari boleh, 3 hari sekali boleh, seminggu boleh, atau di akhir Ramadan sekaligus, sebagaimana perbuatan Anas bin Malik. Kecuali kalau Anda tidak punya duit untuk membeli makanan, bolehlah di lain waktu, mungkin di Syawal nanti. Nggak punya duit untuk membeli makanan yang diberikan kepada fakir miskin. Makanan cuman satu ini kok, satu kotak itu loh, satu bungkus nasi padang. Berapa sih satu bungkus diberikan kepada fakir miskin? Berapa Pak satu bungkus Pak? 15.000. 15.000 ya satu bungkus. Taruh deh 20 misalnya, pakai ayam dong. Kalau 15 kayaknya nggak pakai ayam deh. Iya, pakai ayam, pakai perkedel 20.000 Pak. Bilang sama ini, Pak bisa nggak 20.000? Ini yang agak enak dikit lah, ngasih ke orang kan, kesian anak orang-orang fakir miskin. Taruh 20, nah 20 kalikan saja. Kalau 30 hari berarti 20 kali 30 jadi berapa? 600.000. Ini kompensasi karena dia nggak puasa Ramadan ya. Nggak bisa 600.000 itu secara keseluruhan, mungkin nyicil setengah dulu deh, setengahnya nanti setelah Ramadan, karena duitnya nggak ada, ya sudah nggak apa-apa. Tapi selama duitnya ada nggak boleh ya. Apabila kita ada uzur yang biasanya selalu dilakukan, yaitu puasa Ayyamul Bid, ada uzur di tanggal 13 dan 14 Hijriyah, apa boleh diganti di tanggal lain, misalnya mulai tanggal 15, 16 dan 17? Boleh, nggak masalah. Yang penting 3 hari dalam setiap bulan. Sunnahnya kan apa? 13, 14 dan 15 ya. Tiba-tiba ada uzur 13, 14 nggak bisa. Bisanya mulai tanggal 15, nggak apa-apa, 15, 16, 17. Atau nggak bisa juga, ya nggak apa-apa, nanti di akhir bulan. Yang penting 3 hari disunnahkan, atau mungkin di awal bulan ya. Barangkali karena uzur ini mungkin haid ya, atau mungkin sakit, mungkin dia musafir, tapi tetap dia ingin tetap puasa 3 hari Ayyamul Bid itu. Ayyamul Bid 3 hari itu disunnahkan di awal bulan, di pertengahan bulan, atau di akhir bulan. Ada masing-masing ada hadisnya. Tapi yang paling utama di pertengahan bulan, 13, 14 dan 15. Apalagi kalau Bapak Ibu lihat di bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah tanggal 10 kan Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13. Kita kan nggak boleh puasa kan? Hari apa? Hari Tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah. Zulhijjah nggak boleh kan? 11, 12, 13. Nah 13 ini kan Ayyamul Bid sebetulnya kan, tapi kan karena itu hari Tasyrik nggak boleh, maka kita mulai tanggal 14-nya, 15 dan 16. Saya seorang ibu yang sudah ditinggal suami. Ketika suami masih ada, saya merasa banyak bersalah, banyak membangkang, kurang menghargai suami, sering menolak apa yang diperintah, banyak kesalahan-kesalahan saya. Saya harus bagaimana Ustadz agar Allah bisa mengampuni saya dan suami yang sudah tiada dan tidak bisa lagi saya meminta maaf kepadanya? Ya, suami sudah tiada, makanya minta maaf mumpung suami masih hidup. Ibu-ibu nih, yang paling banyak salahnya di rumah tangga itu suami apa istri? Yang sering berbuat salah di rumah itu yang lebih banyak, maksudnya suami apa istri? Coba ibu-ibu diam, saya minta bapak-bapak yang menjawab. Setelah itu baru ibu-ibu ya, kita gantian ya. Saya pengen jujur Pak, yang lebih banyak sering salahnya di rumah, suami apa istri? Yang kenceng dong, jangan takut tuh. Suami apa istri? Ya, cemen, takut sama istrinya, takut kedengeran tuh, ada apa? Ada layarnya tuh. Oh kamu tadi ngomong. Nah sekarang ibu-ibu deh, jujur ibu ya, yang lebih banyak salah di rumah tangga itu suami apa istri? Ibu-ibu lebih kompak ya.
Bapak-bapak kenapa nggak kompak, Pak? Jadi siapa, Bu? Nah, sekarang kita balik lagi terakhir kepada suami ini. Pengen tahu, ibu-ibu aja berani kompak. Pak, yang lebih banyak sering salah di rumah itu suami apa istri? Istri, Pak, ya. Jadi sebetulnya yang benar yang mana nih? Istri apa suami? Ustadz yang menentukan. Karena pro dan kontra, berselisih pendapat, ikhtilaf para ulama, maka Ustadz mengambil jalan tengah. Siapakah yang lebih banyak salah di rumah tangga? Umumnya adalah istri. Wah, Ustadz suami sih. Bukan masalah Ustadz suami. Ini survei membuktikan istri itu perempuan. Memang perempuan. Karena dia perempuan, wanita, suka baper, suka bawa perasaan gitu loh. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Apalagi lagi haid, habis tuh suaminya. Apalagi di akhir-akhir bulan, habis suaminya. Betul, Bu? Kalau lagi haid mudah emosional. Kan dalam satu bulan itu adalah haid kan, mungkin 6 hari ya. Mudah marah, ya karena ada masalah hormon kan di situ, masalah kejiwaan. Dan juga di akhir-akhir bulan. Kalau di awal bulan sih mantap banget, senyum-senyum, baik banget ya. Tapi kalau di akhir bulan nih si istri, waduh, duit udah cekak nih. Suami memberikan 50 juta itu, uang yang suami berikan 50 juta itu di awal bulan, ternyata tinggal 1 juta. Betul, Bu? Maaf ya, saya menyebutkan jumlah terkecil loh 50 itu. Levelnya ibu-ibu di sini ya mungkin 75, 100 barangkali ya. Mohon maaf ya, Bu ya. Amin dong, Bu. Duit aja amin. Disuruh amin juga kena lagi. Kapan lagi, Pak ya? Sikat habis. Mohon maaf ya, Bu ya, bercanda, Bu ya. Jadi sebetulnya suami bisa salah, istri bisa salah. Ya namanya manusia. Cuman umumnya sih biasanya istri, karena dia biasanya baper. Kecuali istri yang soleha. Oh, istri soleha beda, Pak ya. Tapi seberapa banyak sih yang soleha? Sedikit sekali wanita yang soleha itu ya. Nah umumnya, kita kan bicara umum. Makanya Rasul mengatakan apa? Penghuni yang menjadi mayoritas penghuni neraka siapa? Wanita. Kita Ustaz pakai dalil nih. Yang menjadi penghuni mayoritas di neraka wanita. Apa kesalahannya? Paling banyak di neraka itu wanita. Kesannya apa? Suka tidak berterima kasih kepada suami, kata Rasulullah. Yakfurnal ashir. Kalau suami sudah memberikan begitu banyak kebaikan dan pernah melakukan kesalahan, maka si istri mengatakan, kamu nggak pernah melakukan kebaikan kepada aku. Hujan panas setahun habis oleh hujan sehari, habis. Padahal selama ini baik. Nah, Rasul yang mengatakan, bukan saya. Kamu nggak pernah melakukan kebaikan kepada aku. Mana nggak pernah ngasih duit? Padahal dikasih duit terus betulnya. Ya, tapi suka menghilangkan kebaikan suami. Itu sebabnya mayoritas wanita menjadi penghuni neraka, kata Rasulullah, bukan kata saya. Itu menunjukkan apa? Berarti wanita lebih banyak salahnya dibandingkan suami. Karena di neraka kebanyakan wanita, dan dosanya ternyata berkaitan dengan dosa mereka kepada siapa? Kepada suami. Berarti ibu-ibu tadi keliru. Mengatakan suami yang lebih banyak. Ya maksudnya secara umum gitu ya. Tapi kalau di sini sih ibu-ibunya beda. Kalau di sini sih kayaknya ya soleha semua, ya kan? Kayaknya. Pokoknya kalau dengan saya ibu-ibu jangan tersinggung deh. Kita bercanda, Bu ya. Maka gimana nih? Ya sudahlah, ibu-ibu punya salah sama suami. Kalau masih hidup segera minta maaf, cium tangannya, Mas,
aku minta maaf, aku nggak bisa tidur sampai engkau ridho kepada aku. Tatap pandangan matanya, penuh perhatian, ya, penuh berharap, Mas, maafkan kesalahanku. Cium tangannya, aku nggak bisa tidur tanpa engkau ridho terlebih dahulu kepada aku. Subhanallah, masuk surga itu gimana si istri dengan suami? Suamimu itu surgamu atau nerakamu? Dengan sebab suami si istri bisa masuk surga, dan dengan sebab suami istri bisa masuk neraka. Berikan pelayanan, perhatian, kepedulian, dan doakan, ya. Jadi ini kalau masih hidup, mumpung masih hidup, minta maaf. Suami minta maaf sama istri, istri minta maaf sama suami. Masing-masing pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, saya minta maaf sama istri saya juga minta maaf sama saya. Sama-sama kita, mumpung masih hidup. Takutnya nanti jadi berat beban di akhirat nanti. Karena kita pasti pernah lah, ya, melakukan, ya, namanya nggak sengaja, salah ngomong, bercanda, mungkin tersinggung segala macam, ya. Nah, ini masalahnya kan suaminya sudah meninggal, Pak Ustadz. Kalau begitu banyak-banyak doakan dia. Ibu merasa punya kesalahan sama suami dan dia sudah meninggal, nggak bisa minta maaf lagi. Ya, cuman satu caranya, ibu bertobat kepada Allah dan banyak mendoakan suami agar dia diampuni dosa-dosanya. Itu caranya. Ustadz, teman saya seorang janda. Maksudnya? Apakah maksudnya? Seuzon aja. Teman saya seorang janda, dia merawat ibunya yang janda pula. Terus bagaimana hukumnya membayar fidyah? Teman saya seorang janda merawat ibunya yang janda pula. Bagaimana hukum membayar fidyah? Nggak boleh bayar fidyah bagi yang janda. Janda itu bayar fidyah kalau dia tua. Kalau masih muda, masa dia nggak puasa Ramadan? Ya kan, identiknya janda ini tua gitu. Padahal nggak juga sih, banyak juga yang janda-janda masih muda. Kalau dia tua, renta, nggak bisa berpuasa Ramadan, ya sudah, nggak usah puasa Ramadan, bayar saja fidyah. Berikan makanan kepada fakir miskin setiap hari. Jadi bukan masalah jandanya, ya, masalahnya dia, orang itu tua atau tidak, berpenyakitan apa tidak. Kalau dia penyakitnya menahun, sakit terus nggak pernah sembuh-sembuh, dan kalau dia puasa bisa menimbulkan mudorot. Tapi dia janda, Ustaz. Oh enggak, bukan masalah janda dan duda di sini. Dia masalahnya sakit terus, nggak pernah sembuh dan sakitnya berat, atau dia sudah sangat tua, maka dia membayar fidyah. Tapi kalau dia masih muda, masih sehat, dia tidak berpuasa cuman gara-gara sakit biasa gitu loh, ya, masih harapan bisa sembuh, maka tetap dia bayar puasa Ramadannya di hari-hari yang lain. Apakah boleh hukumnya seorang imam setelah membaca surah Al-Fatihah melanjutkan surah lain tapi sambil melihat Al-Quran? Yang berhak menjadi imam suatu kaum, aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Kata Nabi SAW, ya umul kaum aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Yang berhak untuk jadi imam suatu kaum itu adalah orang yang paling banyak hafalannya dan paling bagus bacaannya. Dialah jadi imam. Nggak boleh sembarangan jadi imam. Kalau kita merasa bacaan kita berantakan, hafalan kita cuma sedikit, maka mundur, berikan pada orang lain. Ya, tidak ada di hadis dikatakan bahwa yang paling berhak adalah ketua DKM. Nggak ada hadisnya begitu. Yang paling berhak adalah pengurus masjid. Nggak ada seperti itu. Kalau dia mampu, ya silakan. Bacaannya bagus, hafalnya banyak. Tapi kalau dia nggak mampu, mundur. Anda nggak berhak, Anda berdosa. Karena di belakang Anda masih banyak makmum-makmum yang lebih bagus bacaannya dan lebih banyak hafalannya. Maka idealnya adalah setelah baca surah Al-Fatihah, dia baca dengan hafalannya, karena dia imam. Ini kan ketika subuh, maghrib dan isya, ya, diperdengarkan suaranya. Dia imam, maka baca, jangan melihat mushaf Al-Quran. Ya, mungkin dia baca inna a'tainakal kautsar, silakan. Wal asri, wattini wazaitun, alhaakumut takatsur, dan lain-lain. Jangan dipaksakan Al-Baqarah kalau memang nggak mampu. Tapi jangan melihat Al-Quran, kecuali kalau sholat malam.
sholat tarawih, ya, sholat tarawih karena memang ingin panjang-panjang sedikit, ya, dan sedangkan imamnya tidak ada yang bisa hafal Quran banyak. Nah, silakanlah pakai mushaf. Kita begini, ya, pakai mushaf dipegang begini, atau ada mushaf di depannya yang besar begitu, yang langsung bisa dia baca dengan bacaan yang bagus, ya, atau mungkin dengan handphone dipegang begini. Silakan ketika sholat tarawih atau sholat malam di rumah sendirian, ya. Tapi kalau sholat 5 waktu nggak boleh. Baca setelah Al-Fatihah dengan surat-surat yang lain atau ayat-ayat yang lain semampunya, jangan melihat mushaf. Pak Ustadz, jika anak sudah balik tetapi dia autis, depresi, apakah hukumnya puasa baginya wajib? Anak ini sudah balik, sudah besar, sudah mens dan haid, tapi autis, maka wajib untuk puasa Ramadan selama autisnya tidak menjadikan dia hilang akal, kesadaran secara total. Karena ada macam-macam orang yang autis. Ada yang mungkin hilang total, seperti orang gila, nggak sadar gitu loh, nggak berakal, ya. Atau seperti orang pikun yang total, nggak sadar sama sekali dengan dirinya. Tapi juga banyak yang anak-anak yang autis, dia masih ada tingkat kesadarannya, masih ada berakalnya. Kita ngomong masih sadar dia. Nah, orang seperti ini wajib berpuasa. Karena orang yang boleh tidak sholat, boleh tidak puasa, dan ketika dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak berdosa. Siapa? Orang gila, orang yang pikun total, atau anak yang autis tadi, andai kata betul-betul hilang akalnya. Karena untuk sholat wajib berakal sehat, untuk puasa Ramadan wajib berakal sehat. Ya, untuk melakukan perintah-perintah ini wajib untuk berakal sehat. Jadi selama mereka tidak berakal, artinya tidak berakal secara totalitas, maka mereka tidak berdosa meninggalkan kewajiban-kewajiban itu. Setahu saya sih umumnya anak-anak itu autis ya tidak total, ya. Mereka masih sadar gitu. Cuman kadang-kadang datang penyakitnya, ya. Tapi umumnya mereka masih sadar. Maka mereka wajib sholat dan wajib untuk berpuasa Ramadan. Pak Ustadz, kenapa orang miskin itu diwajibkan untuk bersabar, sedangkan orang kaya diwajibkan untuk bersyukur? Bukankah orang kaya sudah bergelimang harta? Ya wajarlah, gini aja nanya, ya. Namanya orang kaya kan banyak harta tuh, wajiblah dia bersyukur dan bersabar juga sebetulnya. Syukur dan sabar dua-duanya dimiliki, cuman lebih lebih skala prioritas lebih dominan mungkin bersyukur. Tapi bukan berarti orang kaya tidak bersabar, tapi yang lebih dominan bersyukur. Kenapa? Karena banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Begitu juga orang miskin. Bukan orang miskin itu hanya bersabar saja, mereka juga wajib bersyukur, cuman yang mungkin lebih dominannya bersabarnya. Jadi begitu, ya, cara kita memahaminya. Bukan tidak sama sekali orang miskin bersyukur. Oh, nggak boleh. Setiap muslim wajib bersyukur. Yang kaya bersyukur, yang miskin bersyukur. Setiap muslim wajib bersabar. Yang kaya bersabar, yang miskin bersabar. Sama semuanya. Cuman yang lebih dominan barangkali untuk orang kaya bersyukur, untuk orang miskin bersabar, ya. Karena kalau tidak sabar, maka orang kaya ini bisa lalai nanti dia, hanya syukur saja tapi nggak sabar, bahaya. Sedangkan setiap muslim wajib untuk bersabar dalam 3 jenis. Pertama, sabar untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Yang kedua, sabar untuk menjauhi, ya, kemaksiatan-kemaksiatan. Yang ketiga, sabar untuk menyikapi ujian dan cobaan. Itu adalah kewajiban setiap muslim dimanapun mereka berada. Sabar untuk taat itu kita butuh sabar. Untuk menjauhi dosa-dosa kita butuh kesabaran. Kalau nggak sabar-sabar, dosa lagi kita ini. Kalau nggak sabar-sabar, kita tinggalkan semua perintah-perintah dan kewajiban. Nah, yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan. Ya, sebetulnya orang kaya itu dia banyak uang, sebetulnya itu ujian yang dimana pada waktu itu dia harus bersabar, jangan sampai nanti lengah, lalai, akhirnya lupa dan tidak mau kembali kepada Allah. Dia sedang diuji dengan kekayaan.
Orang miskin diuji dengan kemiskinan, sama-sama sedang diuji, harus sama-sama untuk bersabar. Apa kata Allah? Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Kami uji mereka, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, dan kami uji mereka, orang-orang yang mendapatkan kemiskinan. Diuji, sama-sama diuji, agar mereka kembali kepada Allah, kembali patuh taat ya kepada Allah tabaraka wa taala, kembali bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang lebih dominan untuk orang kaya itu bersyukur karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia dari sisi harta sebetulnya. Dan orang miskin pun yang lebih dominan bersabar ya atas kemiskinan yang dia peroleh, tapi bukan berarti mereka tidak bersyukur. Wajib juga orang miskin bersyukur. Kenapa? Karena Allah berikan limpahan nikmat kepada mereka juga banyak, cuman duitnya doang. Tapi kan imannya Allah berikan hidayah, Allah berikan dia taufik, Allah berikan dia ilmu, Allah jadikan dia mampu beramal saleh meskipun dia miskin. Dan para sahabat Nabi rata-rata sebagian besar miskin. Sahabat Rasul loh rata-rata miskin. Ya, begitu. Jadi sabar dan bersyukur juga karena Allah juga limpahkan nikmat yang lain, cuman duit doang, hartanya tidak sebanyak orang kaya. Tapi nikmat yang lain oh banyak. Dia bisa sehat badannya, dia bisa beribadah, dia bisa juga menuntut ilmu ya dan lain-lain. Jadi wajib juga orang miskin bersyukur. Nah, terakhir pertanyaan yang ada di meja saya, tinggal satu pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustazah bahkan nulisnya. Ya Allah, Ustazah. Gimana sih? Itu ada TV ya? Kelihatannya Ustazah di situ. Nggak mungkin ikhwan yang nulis ini, pasti ini akhwat kan? Emang kayak gini Ustazah nih? Hah? Saya nggak bohong loh Pak, tulisannya ini Ustazah, yang lain semuanya Ustaz. Terakhir nih Ustaz, Assalamualaikum Ustazah. Iya, kenapa? Musibah. Masa udah bertahun-tahun ngaji dengan saya masih Ustazah juga? Ini salah nulis apa emang gimana? Enggak ada maaf bagimu. Coba siapa ikhwan di sini untuk membuktikan saya nggak bohong? Siapa yang ke depan satu orang? Coba sini antum. Ini Ustazah bukan? Iya, iya kan? Ada haknya di belakang. Iya, itu benar. Ini buktinya, saksi. Ada haknya di belakang. Ustadz pakai H, bacanya apa? Ustazah. Coba ada jilbab gak di sini? Kalau saya pakai jilbab Bu, oh cantik banget nih. Dipanggil tuh akhwat, ya keluar jenggotnya. Ya sudahlah, gimana lagi? Mungkin yang nulis ini mungkin matanya lagi tidur kalinya nulisnya ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh atau tidak kalau kita memberikan uang tanda terima kasih, walaupun orang itu tidak minta tarif, semampu kita saja. Terima kasih Ustazah. Bawahnya ada lagi, bawahnya Ustazah juga. Dua kali loh nulisnya Ustazah, atas bawah ini. Terlalu. Siapa sih orangnya? Coba cari Bu. Coba angkat tangan tuh. Siapa orangnya? Terlalu nih. Ustadz disebutnya Ustazah. Ini ujian bagi para ustadz ini. Dua kali atas terima kasih Ustazah. Ya Allah, atasnya Assalamualaikum Ustazah. Iya, gimana nih, boleh atau tidak kalau kita memberikan uang tanda terima kasih, walaupun orang itu tidak minta tarif, kita berikan semampu kita? Ya boleh lah. Masalah apa dulu nih? Kita memberikan uang sebagai tanda terima kasih, masalah apa dulu? Kalau masalah di kantor kita udah digaji, nah, ternyata ada orang yang main belakang, apa namanya Pak? Istilah sekarang gratifikasi. Tahu gratifikasi?
Orang-orang KPK nih melihat siapa pegawai-pegawai yang mendapatkan gratifikasi dengan jet pribadi atau mungkin bingkisan-bingkisan hadiah yang lain. Ya, ini nggak boleh diterima. Ini kan ucapan terima kasih Pak Ustadz, karena dia menguruskan urusan saya berkaitan dengan urusan kantor. Wah, ini bahaya. Itu namanya suap, sogok, ya. Jadi kita lihat masalahnya di mana dulu nih. Kalau memang misalnya ada orang yang membantu kita dalam urusan yang lain misalnya, ya, mungkin tukang parkir nih, mereka memarkirkan kita kesulitan Pak Ogah gitu loh. Pak Ogah, tahu kan Pak Ogah? Yang kita kalau belok jalanan itu kan susah tuh, karena mobil banyak, motor banyak. Kita diberikan bantuan sama Pak Ogah, ya, dia memberhentikan kendaraan sehingga mobil kita gampang beloknya. Nah, kita berikan kepada dia. Oh, boleh. Dia nggak minta tarif berapa kan? Mau kasih berapa? 1.000 boleh, 5.000 boleh, 1 juta juga boleh. Ya, bahkan nggak dikasih juga didiam. Ini kan Pak Ogah. Tapi kalau sudah berkaitan di kantor, nah, tanda terima kasih dari oknum-oknum kepada pegawai di kantor tersebut ini berbahaya. Ya, termasuk gratifikasi yang dilihat oleh KPK dan bisa menjadi delik untuk mendapatkan hukuman. Ya, jadi kalau seperti itu maka tentu tidak boleh. Tapi kalau andai kata dalam urusan-urusan yang lain yang sifatnya memang diperbolehkan, maka tidak masalah memberikan uang tanda terima kasih, ya, karena kita biasa itu ingin lebih banyak gitu loh kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepadanya. Bukannya terima kasih, tapi kita berikan kue, kasih duit, atau mungkin yang lain, ya. Insya Allah niatnya ikhlas karena Allah dan semampu kita, maka insya Allah itu berpahala besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, sampai di sini barangkali, ya, sudah habis pertanyaan. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan. Tinggal 2 sebab lagi yang kita akan selesaikan, yaitu sebab yang ke-49 dan 50. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan dan nikmat lainnya untuk bisa hadir kembali di kajian kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas apa yang sudah disampaikan. Menyatakan jazakumullah khair. Semoga apa yang sudah disampaikan kita dapat mengamalkan. Dan informasi untuk kajian pekan depan insyaallah hari Sabtu pukul 9 oleh Ustaz Zikrul Arza dengan tema golongan yang selamat. Itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.